Oke, selamat datang di tools pembelajaran edukasi dari website Sabar Kaya. Kali ini saya ingin memberitahu cara, screening saham lebih mendalam, asik. Jadi di sini saya langsung pencet market summary, saya langsung mencari emiten apa yang saya ingin screening. Oke, kali ini saya ambil study case-nya itu adalah di JPFA. Nah, ini setelah saya ketik JPFA, saya pencet JPFA, di sini terlihat pada saat 19 Mei JPFA mengalami penurunan 0,7%. Nah, di sini tuh ada sistem dan formula dari Sabar Kaya yang dapat membantu teman-teman untuk melihat suatu emiten itu sedang ada di tahap apa, yaitu ada di gainer, bandar akumulasi, net foreign, dan retail. Ini adalah sistem yang kita berikan kepada teman-teman untuk teman-teman dapat mempermudah screening lebih dalam lagi untuk menambahkan conviction teman-teman. Tapi lagi-lagi ini bukan suatu indikator jual atau beli suatu emiten. Ini hanya membantu conviction teman-teman di saat screening emiten. Nah, datanya itu dari mana? Bandar yang diakumulasikan seperti apa? Data dan bandar yang diakumulasikan itu, yang dimasukkan ke data ini adalah kita sudah membuat sistem atau formula menentukan broker-broker apa saja di masing-masing emiten sehingga keluarlah summary seperti ini. Kita bisa lihat kalau di bandar akumulasi JPFA itu mengalami kenaikan 0,3% dan di bagian net foreign ini juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 36% dan di retailnya itu justru malah minus yaitu sebesar minus 8%. Jadi ini adalah indikator-indikator yang disediakan oleh Sabar Kaya yang dapat membantu atau menambah conviction dari teman-teman. Lagi-lagi ini bukan indikator jual atau beli suatu emiten ya teman-teman. Nah, kemudian setelah teman-teman slide ini ada beberapa fitur tambahan yaitu chart. Ini teman-teman bisa langsung pencet, langsung dilarikan ke trading view kalau dipencet dan bisa dirubah juga menjadi mode dark. Nah, oke. Terus kemudian di sini tuh ada profil emiten. Ini lebih detailnya lagi. Profil emiten itu ada apa saja. Dibagi menjadi sektor, subsektor, industri, subindustri, kayak gitu. Terus kira-kira listing date-nya itu kapan? Dia IPO-nya itu kapan? 22 Oktober 1989, kayak gitu. Jadi buat teman-teman fundamental harusnya ini sangat membantu. Kemudian di sini juga ada alamat kantor yang bisa dibilang penting nggak penting. Tapi kalau menurut fundamental atau orang-orang berfundamental, alamat kantor itu adalah suatu hal yang sangat penting. Jadi misalnya contoh saya tinggal di Sidoarjo, tapi saya ingin melihat perusahaan tersebut kantornya bentuknya seperti apa? Apakah di ruko, apakah di rumah, ataukah di gedung, atau di tower, atau dia punya tower sendiri. Ini bisa dipencet untuk melihat Google Maps-nya dari emiten yang teman-teman lagi screening kayak gitu. Terus di sini juga ada bagian dewan komisaris. Nah, ini penting juga teman-teman buat teman-teman yang berfundamental, ini sangat-sangat penting gitu. Jadi teman-teman bisa melihat nih wajah-wajah dari dewan komisaris komisaris emiten-emiten yang teman-teman lagi screening. Selain dewan komisaris, juga teman-teman dapat melihat dewan direksinya. Seperti itu. Kemudian teman-teman juga di sini dapat melihat anak perusahaan dari JPFA. Anak perusahaan dari emiten-emiten yang teman-teman lagi screening itu ada apa saja. Ini bisa teman-teman lihat, ada banyak sekali anak perusahaan dari JPFA itu apa saja, kayak gitu. Jadi ini untuk orang-orang berfundamental sangat membantu. Kemudian kita fokus di bagian Broksum atau broker summary. Broker summary ini adalah transaksi broker-broker di emiten tersebut gitu. Kayak contohnya di sini ada AG, ada BB, ada AK, ada KI, CP, RX. Di sini tuh kita tahu dia buy valuasinya di berapa, buy lot-nya di berapa, buy average-nya di berapa. Di sini kita bisa tahu. Dan di sini itu bisa diatur, bisa di-adjust.
teman-teman mau narik datanya dari kapan, kayak gitu. Misalnya contohnya saya mau narik data dari tanggal 1 Mei. Nah, ini bisa kayak gitu. Saya mau, dirubah menjadi, eee, domestik saja, ini bisa. Saya mau rubah menjadi asing saja, ini juga bisa, kayak gitu. Saya mau merubah ini jadi nggak net, tapi menjadi gross, ini juga bisa. Nah, yang paling pentingnya di website Sabar Kaya ini ada, bagian chart untuk broker summary. Jadi ini tidak ada di Sekuritas maupun di, screening-screening website yang lain, seperti itu. Nah, diharapkan dengan adanya fitur-fitur screening seperti ini yang disediakan oleh website dari Sabar Kaya, teman-teman dapat, screening dengan matang tanpa adanya FOMO, tanpa adanya ajakan jual dan beli. Dan paling pentingnya adalah dapat menambahkan conviction teman-teman untuk memutuskan beli atau menjual suatu emiten tersebut. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih, semoga cuan selalu. Salam dari Sabar Kaya.